Puji Tuhan, shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Boleh berikan salam kanan kiri saudara, katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Glory bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu memuji, menyembah. Kami mempersembahkan semua yang terbaik di hadapanmu. Di dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I live but that is cross of grace? How great a love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever, There is a King who bore the scars of healing. There is a Son who coming is the truth. How great a love that carries us to kindness. Wonderful, so wonderful. So here I bow to lift
tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak kenal semua musuh gemetaran. Katakan imanku, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah ku
nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudari sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan di ibadah online di minggu kelima di bulan ini, bulan Maret 2025. Kita bersyukur Tuhan Yesus sudah menyertai kita, melihara kita dengan sempurna, menyampaikan kita di akhir bulan Maret ini. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Kami berucap syukur Tuhan, Engkau sungguh sangat baik, Engkau sempurna bagi kami Tuhan, Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang menyampaikan kami pada hari ini, pada minggu yang terakhir di 2025 Bapa. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami belajar dari firman Tuhan, belajar daripada-Mu sendiri Bapa. Semua yang sudah hamba persiapkan, hamba taruh di bawah kaki-Mu. Biar hikmat-Mu, urapan-Mu Tuhan Yesus dan juga poin yang baru daripada Tuhan yang mengalir bagi kami semua pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Topik pada pagi hari ini adalah becoming peacemakers. Ini bukan kata-kata yang asing ya bagi kita, menjadi pembawa damai, menjadi orang-orang yang memberi damai dimanapun kita berada. Tapi pagi hari ini kita mau kupas, kita mau kulik lebih lanjut bagaimana agar kita menyadari bahwa peranan menjadi peacemaker adalah peran yang sangat krusial untuk hari-hari ini. Kita masih dalam topik di bulan Maret yaitu walking in reconciliation, berjalan dalam rekonsiliasi, proses pendamaian, proses pemulihan hubungan baik diri kita sendiri bersama dengan Tuhan dan juga diri kita dan orang lain. Kita baca sama-sama ayat pagi hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi kita baca ayatnya singkat ya Bapak Ibu. Sama-sama kita baca dengan bersuara. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya garis bawahi di kata damai karena yang ada yang dibawa. Begitu kan. Ini bagian dari khotbah Yesus di bukit. Perkataan bahagia, ucapan bahagia yang dikatakan oleh Yesus sendiri, Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita mau sama-sama setujui satu hal bahwa yang Tuhan katakan, yang Tuhan perkatakan di dalam khotbah di bukit ini adalah sesuatu yang krusial, sesuatu yang esensial. Ucapan bahagia, kita disebut berbahagia. Kalau kita mau lihat sedikit di bagian firman Tuhan tersebut, kita boleh sama-sama buka Matius 5. Nah, ucapan bahagia Tuhan Yesus mulai mengajar, berbicara dan mengajar mereka. Jadi Tuhan berbicara hal-hal yang membuat kita disebut berbahagia adalah saat kita melakukan kehendak Allah gitu kan Bapak Ibu. Dan secara khusus di ayat 9 kita disebut berbahagia karena kita membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kita disebut anak-anak Allah, orang-orang yang membawa damai itu adalah disebut anak-anak Allah. Jadi sudah melekat gitu Bapak Ibu. Kita membawa damai berarti kita akan disebut anak-anak Allah. Dan kita disebut berbahagia. Bukan hanya berbahagia karena semua hal yang terjadi dalam hidup kita baik, atau berbahagia karena semua doa kita terjawab oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan sesuai dengan yang kita mau mungkin. Tapi kita disebut berbahagia karena kita melakukan, karena kita membawa damai. Nah, damai dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya memakai kata shalom. Kita sudah sangat sering dengar ini kata yang kita sangat sering ucapkan ya Bapak Ibu ya, mungkin di chat atau di telepon atau setiap kali kita bertemu dengan orang lain kita juga mengatakan itu shalom, 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 shalom. Memang shalom dipergunakan sebagai kata salam. Tapi lebih dari itu, shalom ini memiliki arti kata damai. Jadi saat kita berbicara shalom, saat kita berbicara salam ini, kita membawa damai, kita memperkatakan damai pada orang lain gitu, pada orang yang kita perkatakan kata shalom ini. Jadi satu kata shalom ini membawa makna yang padat Bapak Ibu, membawa makna yang luas. Bukan hanya damai, tapi dalam arti kata shalom itu mengandung kata keutuhan, mengandung kata kesejahteraan, mengandung arti keamanan, mengandung arti kemakmuran. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya kita berbicara shalom, berbicara damai, sejahtera bagimu, kita bukan hanya
speak peace over the other person, kita berbicara damai kepada orang lain, tapi kita berbicara ada keutuhan di situ, tidak ada perpecahan berarti ya Bapak Ibu ya. Kita berbicara kesejahteraan, ada wholeness, ada well-being, ada keamanan. Jadi kita memperkatakan damai, kita membawa damai, hidup kita membawa keutuhan, membawa kesejahteraan bagi orang lain. Jadi itulah mengapa saya sempat katakan di awal bahwa becoming peacemaker ini menjadi akhir yang baik untuk tema kita bulan ini. Setelah kita berjalan dalam pemulihan hubungan, berjalan dalam pengampunan, berjalan dalam resiliensi, daya tahan saat kita mengalami banyak hal. Nah, di situ kita tahu bahwa misi kita ini menjadi bagian kita untuk kita lakukan dimanapun kita berada, Bapak Ibu. Nah, kita mau sama-sama lihat apa sih pentingnya membawa damai. Sama seperti di ayat Matius 5 ayat 9 tadi, mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi yang pertama, kita penting untuk membawa damai karena membawa damai adalah identitas kita. Siapa kita? Kita sebagai, secara khusus di Indonesia atau di Balikpapan, kita ini sebagai minoritas ya Bapak Ibu ya. Minoritas dalam arti mempunyai iman yang sama secara jumlah itu mungkin tidak sebesar di kota-kota lain di Indonesia Timur. Jadi identitas kita sebagai pengikut Kristus, apa yang mau kita bawa gitu Bapak Ibu. Nah ini menjadi penting untuk kita menyadari membawa damai adalah identitas kita yang tidak terpisahkan. Misalnya saya mempunyai nama belakang Petrus gitu. Jadi identitas saya adalah nama keluarga saya gitu kan. Nah itu salah satu identitas yang fisik ya, secara fisik. Tapi ini identitas kita secara spiritual, secara rohani. Membawa damai adalah bagian dari diri kita, identitas kita yang tidak terpisahkan. Yang kedua, saat kita membawa damai menjadi penting karena kita menjadi bukti kita menghidupi nilai kerajaan sorga Bapak Ibu. Amin ya. Kita mau menjadi bukti nyata dimanapun kita berada, kita menghidupi nilai kerajaan sorga itu bukan hanya jadi pengetahuan atau sesuatu yang kita hafal atau sesuatu yang kita tahu karena kita membaca Alkitab, tapi juga lebih jauh lagi kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa kita dan bagaimana kita bertingkah laku di hadapan banyak orang itu akan menjadi sesuatu yang kita hidupi Bapak Ibu. Jadi mari kita menyadari bahwa kita penting untuk kita menghidupi nilai-nilai kerajaan sorga. Yang berikutnya, pentingnya kita membawa damai adalah karena kita mempunyai mandat. Amin ya Bapak Ibu, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Oleh karena itu value-nya Tuhan sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Nah bersamaan dengan itu, kita menjadi saksi-saksi Tuhan di dunia ini gitu kan Bapak Ibu. Dan oleh karena itu menjadi saksi pasti disertai dengan tugas, pasti disertai dengan mandat. Saat kita diciptakan kita diberi tanggung jawab untuk kita menjadi perwakilan Kristus dari kerajaan sorga. Nah menjalankan mandat penciptaan kita berarti kita harus mempunyai tugas yang kita lakukan hari lepas hari. Ini adalah salah satu tugas kita, yaitu membawa damai dari sekian banyak tugas yang lain. Termasuk kita fulfill destiny kita di hadapan Tuhan gitu Bapak Ibu. Nah jadi menjalankan mandat ini penting kan Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita tahu kita punya tanggung jawab yang besar. Kalau kita tahu ini adalah identitas kita, jadi mandat ini adalah bukan sesuatu yang menjadi pilihan. Hukumnya wajib gitu Bapak Ibu ya, mandat. Tugas kita masing-masing untuk kita menjadi pembawa damai. Nah, selain menjalankan mandat, yang berikutnya adalah kita menghidupi fungsi. Nah, kita sudah menghidupi identitas, kita menghidupi nilai, kita menjalankan mandat, yang berikutnya kita menghidupi fungsi kita. Menghidupi fungsi kita, dan bukan hanya status kita. Kita punya status, Bapak Ibu. Kita sudah didamaikan dengan Allah, kita dikasihi dengan Allah, disertai oleh Allah secara sempurna, hari lepas hari, amin ya Bapak Ibu. Nah, sejak saat itu kita punya fungsi yang sangat khusus gitu kan. Kalau gitu kita mari bergerak di dalam fungsi yang benar, dalam fungsi yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kita, yaitu kita adalah pembawa damai. Kita membawa kesejahteraan dimanapun kita berada, kita membawa keutuhan, bukan membawa perpecahan Bapak Ibu. Jadi dari satu kata damai ini mengandung banyak makna dan banyak mandat yang sangat krusial dalam keadaan hari-hari ini.
Kalau kita ingat, kalau kita lihat keadaan yang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu, sangat banyak hal yang membuat keadaan jadi sensitif, keadaan bisa berubah begitu cepat, suasana bisa berubah begitu cepat. Nah, disitulah fungsi kita sebagai warga kerajaan Allah itu benar-benar krusial gitu, benar-benar penting, benar-benar esensial, dan sangat harus berfungsi dengan baik di saat yang tepat juga Bapak Ibu. Jadi kita berfungsi dengan tepat untuk kerajaan sorga. Yang terakhir, seperti tadi yang sudah sempat saya singgung, kita membawa perbedaan pastinya. Benar nggak Bapak Ibu? Di tengah hiruk pikuk keadaan dunia. Contoh kecil, kita masuk mungkin di lingkungan kantor, di dalam circle tertentu misalnya ada contoh, mereka lagi membicarakan mungkin kebijakan-kebijakan kantor yang tidak sesuai dengan kenyataan atau mungkin yang tidak disetujui oleh banyak orang. Nah, mungkin ada reaksi-reaksi yang tidak tepat di sana, yang muncul reaksi pro dan kontra. Nah, disitulah kita yang bawa perbedaan Bapak Ibu. Ini contoh kecil yang saya ingat gitu. Kita membawa perbedaan di situ. Kita tidak menjadi orang yang men-trigger atau membuat suasana menjadi lebih keruh, menjadi tukang kipas gitu ya, kipas di dalam suatu perkara yang menjadi lebih besar, lebih panas, lebih tidak enak. Tapi disitulah kita masuk, disitulah kita membawa damai, disitulah kita benar-benar membawa identitas kita di saat yang tepat, menghidupi fungsi kita dengan cara yang tepat, yaitu kita bereaksi dengan tepat, kita berespon dengan tepat, kita membawa perbedaan di tengah hiruk pikuknya keadaan dunia saat ini. Secara berita di sosial media kita lagi banyak sekali melihat kondisi-kondisi yang mungkin tidak ideal Bapak Ibu ya. Nah, disitulah kita bisa membuat perbedaan. Apakah komen-komen kita, respon kita di sosial media misalnya, atau interaksi kita di sosial media itu membawa damai, atau bukannya pemulihan atau rekonsiliasi yang didapat, tetapi pikiran-pikiran yang semakin tidak mengarah yang kepada ke arah yang tidak benar gitu Bapak Ibu. Jadi sangat penting dari hal kecil kita bisa membawa perbedaan di tengah keadaan dunia yang mungkin lagi banyak dinamikanya yang sedang terjadi hari-hari ini. Itulah mengapa penting untuk kita menyadari identitas kita sebagai pembawa damai. Karena ada fungsi, ada nilai, ada identitas kita sebagai warga kerajaan sorga yang harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya selama kita ada di dunia ini. Nah, kalau begitu, kalau boleh saya rangkum dalam satu kalimat adalah menjadi pembawa damai sama dengan kita membawa kualitas kerajaan sorga dimanapun kita berada. Amin. Kita menjadi pembawa damai dari satu hal. Dari membawa damai ada kualitas, ada value, ada nilai kerajaan sorga yang terdisplay, terlihat nyata. Karena membawa damai ini adalah menjadikan satu kata damai ini ke dalam tingkah laku, ke dalam action, ke dalam kondisi-kondisi yang harus kita lakukan sehari-hari, baik dalam keluarga, kepada pasangan kita, kepada anak-anak, saudara bersaudara, mungkin teman sepelayanan, keluarga di Komsel, keluarga rohani kita, kakak kita, rekan kerja kita, pegawai kita, mungkin karyawan kita. Kualitas kerajaan sorga ini harus nyata gitu Bapak Ibu. Karena orang tahu, oh ini pengikut Kristus. Kalau orang tahu kita pengikut Kristus dan kita tidak menjalankan value atau fungsi yang sesuai dengan siapa kita, dengan identitas kita. Nah, bagaimana rekonsiliasi bisa terjadi? Bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai dimanapun kita berada? Dan itu akan dikenal orang gitu. Karena kita, firman Tuhan berkata, kita ini seperti surat yang terbuka. Hidup kita ini dilihat oleh banyak orang. Amin. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab saya juga Bapak Ibu. Saat saya menyampaikan bagian firman Tuhan ini, bagian sharing pada pagi hari ini menjadi reminder bagi saya. Bagaimana saya membawa kehidupan saya hari lepas hari. Bagaimana saya bertingkah laku, bersosial media mungkin. Atau bagaimana saya menghadapi permasalahan-permasalahan dalam setiap hubungan yang saya hadapi hari-hari ini. Nah, kita sampai kepada kesimpulannya.
Kalau begitu, bagaimana agar saya menjadi peacemaker atau pembawa damai? Pembuat damai ya, kalau dari bahasa Inggrisnya berarti kita peacemaker, membuat damai. Nah, kalau kita sedikit kulik kata peacemaker, berarti dibuat kan, damainya dibuat. Nah, karena kita tahu damai yang kita terima dan kekuatan dari Roh Kudus, damai yang kita terima adalah damai yang sempurna dari Allah, amin. Nah, dari damai itu, damai yang sejati, damai yang kita hidupi, yang sudah kita rasakan, yang memulihkan kehidupan kita buat keadaan itu kepada orang lain. Kita bawa kondisi itu kepada orang lain, Bapak Ibu. Firman Tuhan yang sempat kita pelajari beberapa minggu yang lalu adalah 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Kita akan bahas sedikit nanti di poin-poinnya untuk ayat ini. Tapi saya mau sedikit baca ditarik ke belakang di ayat 17 Bapak Ibu. Di ayat 17 berkata demikian, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin ya. Ayat 18 berkata yang tadi sudah kita baca, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu di ayat 17, kita ini sudah menjadi ciptaan yang baru. Amin ya Bapak Ibu. Ayat ini yang menurut saya, memori yang saya dapat dari ayat ini adalah saya sering mendengar ayat ini waktu saya sering menghadiri KKR gitu ya. KKR, pemulihan, gambar diri, pertobatan. Ayat ini muncul gitu Bapak Ibu. Ayat ini sering dibagikan, sering dikumandangkan gitu ya. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apakah kita menyadari ini adalah identitas kita? Kita ciptaan yang baru nih, kita sudah diperbaharui oleh Tuhan. Dan ini adalah karya Kristus sendiri. Kita belajar beberapa minggu kemarin bahwa pendamaian itu diinisiasi oleh Tuhan gitu kan. Tapi apakah kita sudah merespon? Apakah kita sudah menghidupi? Apakah kita sudah tahu bahwa oke, saya Astrid yang baru. Saya Astrid yang sudah didamaikan, saya Astrid yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana saya harus hidup? Nah, ayat 18 berkata, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Ini yang besar, berarti karena Tuhan Yesus sudah mendamaikan kita dengan Allah. Jadi hubungan yang kemarin sudah sempat terputus, tidak ada, itu nyambung lagi Bapak Ibu. Sudah damai, kita sudah punya value itu dalam kita. Tuhan sudah percayakan kualitas itu kepada kita untuk kita menjadi saksi Kristus. Nah, dan ayat 18 bilang, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi peacemaker? Yang pertama, kita menghidupi identitas kita dalam Kristus. Amin ya Bapak Ibu. Dari tadi saya berbicara tentang identitas. Jadi ini saya tarik untuk menjadi poinnya di bagaimana kita menjadi peacemaker. Yang pertama, kita menghidupi identitas kita dalam Kristus. Identitas yang baru. Di ayat 17 tadi berkata demikian. Sudah didamaikan dengan Allah. Amin. Jadi yang pertama, kita sadar, kita hidup di dalam identitas kita dalam Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah mendamaikan kita dengan Allah. Yang kedua, di ayat 18 bilang, telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Nah, di surat Paulus ini bilang bahwa ini menjadi tugas kita semua gitu kan. Jadi kita menyadari bahwa bersama Roh Kudus di dalam Kristus kita membawa damai yang adalah mandat yang dipercayakan untuk kita lakukan di dalam ladang misi kita masing-masing. Di rumah rohani kita udah terlalu sering dengar Pastor Harold berkata bahwa your mission field is where God puts you, wherever you are gitu kan, whatever you do. Apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita, dan bagaimanapun keberadaan kita punya ladang misinya kita masing-masing. Oleh karena itu di poin yang kedua, kita menyadari bahwa ada Roh Kudus yang menyertai kita. Ada kebenaran Tuhan yang menyertai kita. Apakah kita hidup dalam kebenaran Kristus, dengan kekuatan Roh Kudus? Mari kita bergerak untuk membawa damai di dalam ladang misi kita. Jadi setelah kita sadar identitas kita sadar siapa kita dalam Tuhan,
Yang pertama tadi kita menghidupi identitas yang baru dalam Kristus. Yang kedua, kita melihat bahwa di dalam ladang misi kita, di situ ada mandat Tuhan bersama dengan kekuatan Roh Kudus untuk kita membawa damai. Untuk kita menjadi pembuat damai di situ. Membuat keadaan menjadi utuh kembali, membuat keadaan menjadi sejahtera, membuat keadaan menjadi lebih damai gitu, Bapak Ibu. Amin ya, membuat keadaan bukan semakin tidak baik tapi semakin baik. Yang berikutnya adalah poin yang ketiga di 2 Korintus 5 ayat 18, kita baca sekali lagi, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Yang pertama sebagai identitas kita sebagai warga kerajaan sorga, yang kedua melihat ini sebagai mandat yang harus kita kerjakan dalam ladang misi kita masing-masing. Yang ketiga, pelayanan pendamaian adalah misi kita untuk kita menjadi perwakilan kerajaan sorga dimanapun kita berada. Jadi ini menjadi full circle gitu kan, menjadi satu kesatuan Bapak Ibu, bahwa saat kita menjadi peacemaker, kita menghidupi identitas, kita bergerak secara efektif di ladang misi kita, dan juga kita menjadi perwakilan kerajaan sorga dimanapun kita berada. Jadi 3 ini poinnya Bapak Ibu ya. Nah, saya mau ulangi lagi sedikit sebelum kita sampai kepada akhir dari sharing pada pagi hari ini. Nah, Matius 5 ayat 9. Saat kita pulang, saat kita selesai dari sesi online pada pagi hari ini, ibadah online pada pagi hari ini, saya mau untuk kita sama-sama ingat. Oke, setelah kita tahu bagaimana kita harus menjalankan mandat kita di dalam identitas kita yang baru dalam Kristus, dan sebagai perwakilan kerajaan sorga, dari kata shalom, dari kata bahasa Ibrani, kata damai dari bahasa Ibrani ini, kita mau sama-sama lihat lagi apa yang kita bawa kalau begitu. Rasa damai berarti ya. Damai berarti kan tidak rusuh, tidak ada perpecahan, tidak ada perselisihan ya, damai. Yang kedua keutuhan, di saat ada argumen atau ada adu mulut yang tidak perlu, kita membawa keutuhan di sana. Yang ketiga ada kesejahteraan, rasa sejahtera. Sejahtera berarti sesuatu yang baik gitu kan Bapak Ibu, sesuatu yang membuat keadaan itu menjadi lebih lega gitu, menjadi lebih enak gitu. Yang keempat ada keamanan, ada secure, rasa secure yang kita bawa. Jangan sampai orang melihat kita, orang berinteraksi dengan kita, orang merasa oh tidak aman nih, tidak bisa dipercaya mungkin, atau tidak membawa respon yang baik kepada orang lain gitu Bapak Ibu. Yang terakhir ada kemakmuran di situ. Jadi yang saya percaya adalah pemilihan kata yang Tuhan pakai dan kita baca dalam firman Tuhan itu bukan sesuatu yang kebetulan atau asal-asalan Bapak Ibu. Yang saya tahu itu ada makna yang dalam dan makna yang besar artinya dan besar juga dampaknya bagi kehidupan kita. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini bilang kita disebut berbahagia untuk kita yang membawa damai karena kita disebut anak-anak Allah. Kita diketahui oleh orang kita adalah anak Allah karena kita membawa damai. Satu ayat yang kita mau sama-sama baca sebelum kita menutup bagian dari firman Tuhan pada pagi hari ini di Roma 12. Beberapa waktu lalu juga sempat kita baca ya ini ya. Roma 12 ayat 17 sampai 18. Saya akan bacakan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Jadi ini inline dengan perkataan Tuhan Yesus di Matius tadi Bapak Ibu ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Padahal sangat gampang kita membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Tapi nggak akan ada habisnya gitu. Keadaan untuk jual beli terus akan semakin memberi makan kepada kedagingan kita, bukan kepada roh kita Bapak Ibu. Nah, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Tanpa terkecuali ya, firman Tuhan bilang bagi semua orang, berarti tanpa terkecuali. Bukan bagi yang melakukan yang baik bagi orang yang baik pada kita, atau bagi orang yang kita kasihi saja, tapi bagi semua orang. Berarti bukan hanya yang baik, tapi mungkin yang lagi sedang tidak baik-baik saja. Yang sedang kita mencoba untuk membuat pendamaian dengan dia, kita lakukanlah yang baik.
Firman Tuhan sudah ingatkan ini dan sangat clear gitu. Message-nya sangat clear, pesannya sangat-sangat jelas. Ayat 18 bilang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Amin ya Bapak Ibu. Mari jadikan ini reminder bagi kita bahwa oke, pendamaian ini bergantung pada saya gitu. Jadi saya mau menjadi pembawa damai. Saya menjadi orang yang membuat damai dimanapun saya berada. Atau kalau saya membuat kesalahan, saya siap menjadi orang yang bertanggung jawab. Mengambil tanggung jawab atas kesalahan saya dan membuat rekonsiliasi. Karena rekonsiliasi itu menjadi awal untuk keadaan menjadi lebih sejahtera, keadaan menjadi lebih aman dan hidup dalam pendamaian dengan semua orang, Bapak Ibu. Mari Roma 12 ayat 17 sampai 18 ini kita ingat Bapak Ibu ya, membalas kejahatan dengan kejahatan, jangan melakukan apa yang baik bagi semua orang agar semua keadaan itu menjadi semakin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan damai sejahtera Kristus yang menguasai keadaan-keadaan kita, hubungan-hubungan kita dan dimanapun kita berada dan bagaimanapun kehidupan yang kita jalani. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Kami bersyukur Bapak buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami sama-sama baca, renungkan, dan kami belajar pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah kami menghidupi identitas kami sebagai warga kerajaan sorga, sebagai anak-anak Allah, dan kami melakukan mandat kami sebagai perwakilan kerajaan sorga dimanapun kami berada dalam ladang misi kita, dalam ladang misi kami masing-masing, dan dalam setiap kondisi dimanapun Kau percayakan kami berada Tuhan. Anugerah-Mu ada bagi kami, anugerah-Mu cukup bagi kami untuk kami bersaksi, untuk kami hidup dalam firman Tuhan, dan untuk kami benar-benar menjalankan identitas kami sebagai warga kerajaan sorga. Terpujilah nama Bapa, biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan, dan Engkau semakin diagungkan Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya, amin.